Selamat datang kembali di 91,92 FM. Rumahnya para pencinta anime, manga, dan berita unik lainnya. Lanjut tentang cerita manga One Punch Man chapter 86 bab 2. Kali ini kita akan masuk ke sebuah babak kelam. Babak yang memperlihatkan betapa tipisnya batas antara manusia dan monster. Sosok yang jadi pusat cerita ini bukan sembarangan. Dialah Garou, si pemburu pahlawan yang kini berada di ujung persimpangan. Sebuah jalan terbentang di depannya, tetap mempertahankan sisi manusianya, atau perlahan larut dalam pelukan kegelapan yang ditawarkan asosiasi monster. Pertanyaannya, apakah Garou akan memilih jalannya sendiri, ataukah ia justru terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar? Tetaplah bersama kami karena setiap detail di chapter kali ini menyimpan jawaban yang penting untuk masa depan Garou. Mari kita mulai. Garou membuka matanya perlahan. Pupilnya masih berat, tubuhnya lemah, seolah baru terbangun dari tidur panjang yang penuh luka. Saat kesadarannya kembali, ia mendapati dirinya bukan di tempat yang familiar. Ruangan ini asing, dingin, dan redup. Dinding yang membisu membuat suasana semakin menekan. Ia bangun dengan sedikit terhuyung, lalu matanya menangkap sebuah kertas di meja kecil dekat ranjang. Dengan tangannya yang masih gemetar, ia meraihnya dan mulai membaca. Selamat datang di Asosiasi Monster. Jika kau membaca surat ini, artinya kau masih hidup. Ketahuilah, kamilah yang menyelamatkanmu. Sebagai balasannya, tunggulah di ruangan ini dan jangan berbuat macam-macam. Saat itu jelas dimaksud untuk menahan Garou. Namun ia sama sekali tak peduli. Tanpa ragu surat itu diremas hingga hancur dalam genggamannya. Ia hanya ingin keluar. Ia kenakan kembali pakaiannya yang masih melekat di dekat ranjang, lalu berdiri. Tubuhnya terasa berat, perutnya kosong, haus dan lapar menyerang. Pusing membuat langkahnya goyang, tapi tekadnya menguat. Ia berniat mencari makan. Dengan sekali ayunan kaki, ia tendang pintu besi menjulang di depannya. Pintu yang kokoh itu terhempas, seperti pintu penjara yang tak berarti apa-apa. Satu tendangan Garou cukup untuk menghancurkannya. Langkahnya membawanya keluar, menelusuri lorong gelap dan panjang. Bau amis langsung menusuk hidungnya, lantai berlumuran darah, dinding penuh bercak merah. Suasana itu membuat perutnya mual, seolah ingin memuntahkan isi perut yang kosong. Sambil berjalan, potongan ingatan kembali padanya. Ia ingat pertarungan sengit melawan kakek sialan, Beng, gurunya sendiri. Pertarungan itu nyaris merenggut nyawanya. Setelah tubuhnya remuk, seekor burung besar datang, mencengkramnya lalu membawanya ke tempat ini. Tiba-tiba telinganya menangkap suara lirih dari kejauhan. Suara orang-orang yang memohon, rengekan memelas penuh ketakutan. Garou berhenti lalu mendekati perlahan mencari sumber suara itu. Dari balik dinding ia mengintip. Di depannya terlihat beberapa orang sedang berlutut di hadapan sosok monster besar. Mereka adalah tentara bayaran. Dari percakapan singkat, Garou tahu mereka sebenarnya anggota yang dulu bekerja sama dengan pihak pahlawan. Namun sekarang di hadapan maut, mereka menunjukkan sisi lain. Ketakutan, pengkhianatan, bahkan rela menyerahkan seluruh gaji mereka asal bisa selamat. Namun monster itu jelas-jelas marah. Dua prajuritnya telah dibunuh dan ia tak punya niat untuk memaafkan. Suara geramnya bergema menutup harapan para tentara itu. Di tengah ketegangan, salah satu tentara menyumpah kesal. Kalau saja robot aneh itu tidak muncul, kami pasti bisa lolos. Kalimat itu membuka lembaran baru. Dari balik kerumunan monster, Gyoro-Gyoro eksekutif penuh intrik asosiasi monster muncul, yang memperkenalkan anggota barunya dengan nada penuh kepuasan. Terima kasih, kalian telah membawakan kami sosok yang tampak begitu bersemangat untuk bergabung. Sosok itu maju, sebuah robot dengan suara berat memperkenalkan diri. Aku adalah Machine God G5. Aku diutus organisasi untuk membantu asosiasi monster. Gyoro sedikit terkejut. Organisasi? Kata itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Bagaimana bisa robot ini sampai ke markas monster tanpa tersesat? Gyoro sempat menanyakan tentang penciptanya, tapi G5 enggan menjawab. Hanya meninggalkan kebingungan. Gyoro pun menghela napas. Baiklah, selamat datang di Asosiasi Monster. Ada monster lain yang menunggumu di belakang sana. Di sisi lain, Garou terperanjat. Suara lain tiba-tiba muncul bukan dari telinga, melainkan langsung masuk ke kepalanya. Itu suara Gyoro. Menguping ya Garou-kun. Tetaplah di situ, dengarkan lebih lama. Garou diam, pikirannya berputar mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu suasana rapat monster semakin menegang.
Goketsu, Machine God, dan Gyoro membicarakan nasib para tentara bayaran itu. Opsi yang muncul hanya dua, dibunuh atau diubah menjadi monster. Para monster lain yang mengelilingi mulai berteriak, mendesak untuk segera menumpahkan darah. Beberapa monster tak sabar melompat ke arah tentara, ingin mencabik mereka. Namun, sebuah tebasan kilat menghentikan aksi brutal itu. Sosok tinggi dengan dua pedang berdiri gagah, Royal Reaper. Dengan tatapan penuh hasrat membunuh, ia berkata, yang menyerang duluan dialah pemenangnya. Bagaimana, Gyoro? Kalau aku yang menginginkan mereka, boleh kan? Senyuman bengis, ia sudah menahan keinginan untuk membunuh sejak tadi. Perlahan, ia menggores wajah salah satu tentara mendengarkan jeritan mereka dengan penuh kenikmatan. Ia menawar dengan nada dingin, kalau kau biarkan aku bermain dengan orang-orang ini, aku akan tunduk pada perintahmu sampai saatnya melawan para pahlawan. Namun, Machine God berbeda pandangan. Ia mengusulkan agar para tentara dimanfaatkan, dijadikan budak, bahkan dipaksa menjadi informan tentang pergerakan para pahlawan. Royal Reaper menolak mentah-mentah. Saat keduanya bersih tegang, suara cambuk menghentikan mereka. Dari balik kegelapan muncul Do-S, sosok iblis wanita dengan cambuk berduri. Aura menggoda sekaligus mematikan. Mereka milikku, katanya dengan senyum menantang. Gyoro memutuskan tentara itu diserahkan pada Do-S. Tentara bayaran ketakutan. Cambuk Do-S melayang. Tubuh para tentara terhentak kesakitan. Pupil mata mereka berubah menjadi bentuk hati. Tubuh mereka membesar, aura mereka mengeras. Mereka telah berubah menjadi budak Do-S. Do-S tertawa puas. Kelinci percobaan yang hebat. Kalian budak yang sempurna. Aku beruntung sekali. Di sisi lain, Machine God menoleh pada Gyoro. Apakah membunuh sesama monster diperbolehkan? Gyoro dengan tegas menjawab, itu adalah larangan utama. Membunuh sesama hanya akan melemahkan asosiasi monster. Tiba-tiba Royal Reaper menggertakkan giginya. Ia merasakan kehadiran manusia. Aku sudah merasakan sejak tadi. Kau keluar dari tempat persembunyianmu. Dan dari bayang-bayang Garou muncul. Suasana mendadak berubah. Para monster menoleh, penasaran dengan sosok manusia yang dipanggil begitu akrab oleh Gyoro. Yo Garou-kun, cepat juga kau sadar. Sambut Gyoro dengan nada penuh makna. Keributan monster berhenti ketika Gyoro mengangkat tangannya. Diam, ada hal penting yang harus kubicarakan dengan dia. Garou menatap sekitar, lalu fokus pada sosok besar yang duduk menjulang di hadapannya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya. Gyoro menjelaskan dengan suara penuh perhitungan. Asosiasi monster saat ini sudah punya kekuatan yang seimbang dengan asosiasi pahlawan. Namun kelemahan mereka adalah kurangnya persatuan dan ketiadaan pemimpin yang benar-benar bisa diandalkan. Gyoro lalu menatap Garou tajam. Bergabunglah denganku, jadilah tangan kananku. Para monster terkejut ternyata Garou dinilai begitu tinggi. Manusia anti pahlawan sepertimu adalah sosok yang kami butuhkan. Kau bisa bertarung sendirian melawan pahlawan kelas S. Meski tubuhmu sudah hancur, itu bukti kekuatanmu. Namun ada syarat. Orochi, sang pemimpin tertinggi, akhirnya bersuara. Suaranya berat, penuh tekanan, memenuhi seluruh ruangan. Aku beri kau 1 hari, bawakan 1 kepala pahlawan, siapapun, itu syaratmu. Dan disitulah ujian bagi Garou dimulai. Itulah kisah penuh ketegangan dari chapter kali ini. Garou berdiri di persimpangan antara tetap menjadi dirinya sendiri atau benar-benar melangkah masuk ke jalan monster. Tawaran Gyoro, syarat dari Orochi, semua bisa menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Apa yang akan dipilih Garou dan kepala siapa yang mungkin akan ia serahkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi dari kalian selalu jadi bagian terbaik dari perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kobarkan semangatmu dan nikmati setiap detik perjalanan epic dunia One Punch Man hanya di 91,92 FM.